Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan permintaan anak-anak KSN untuk membahas materi tentang gelombang. Saya mulai dari materi gelombang secara umum dulu ya. Seperti yang sudah kalian ketahui, gelombang itu artinya adalah getaran yang merambat. Getaran sendiri kan gerak bolak-balik melewati titik setimbangnya. Kalau kita mereview lagi tentang macam-macam gelombang itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama berdasarkan mediumnya. Ini sudah kalian pelajari saat di SMP dulu ya. Jadi gelombang berdasarkan mediumnya dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang butuh medium saat merambat. Contohnya gelombang bunyi. Nah, ini kita akan pelajari selanjutnya di materi berikutnya ya. Kemudian gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak butuh medium saat merambat. Contohnya adalah gelombang cahaya. Ini juga akan kita pelajari berikutnya ya. Kemudian berdasarkan arah rambat dan arah getar, gelombang juga dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Ingat, gelombang transversal, gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getar. Sementara kalau gelombang longitudinal, gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getar. Nah, di sini saya contohkan gambar untuk gelombang transversal, yaitu berupa bukit dan lembah ya. Konsep dasar yang perlu kita pahami di sini ada beberapa definisi ya. Yang pertama adalah amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan maksimum. Contoh kalau dilihat di gambar di sini adalah B ke B aksen atau F ke F aksen, atau boleh di sini juga D ke D aksen ya. Ini juga amplitudo. Kemudian kita akan menghitung berapa banyaknya gelombang ya. A ke B itu banyaknya gelombangnya adalah 1/4 gelombang. Sementara A ke C itu jelas setengah gelombang ya. A ke D itu 3/4. Sementara A ke E adalah 1 gelombang. Berarti total kalau dari A ke I di sini ada 2 gelombang ya. Itu. Kemudian kalau gelombang longitudinal, contohnya kan di sini pada selingki ya. Dia terdiri dari rapatan dan regangan. Jarak satu rapatan dan satu regangan yang berdekatan itu namanya adalah lambda. Sementara bisa juga didefinisikan jarak dari pusat regangan ke pusat regangan berikutnya yang berdekatan itu juga 1 gelombang atau 1 lambda. Atau boleh juga 1 pusat rapatan ke pusat rapatan berikutnya juga bisa didefinisikan dengan 1 gelombang. Gitu ya. Nah, di materi kelas 11 ini kalian akan fokus belajar tentang gelombang berdasarkan amplitudonya. Ya, dibedakan jadi 2, gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, apa itu gelombang berjalan? Gelombang yang amplitudonya tetap. Ya, contoh di sini saya ambilkan gambar untuk gelombang transversal ya. Lalu ditanyakan di soal adalah tentukan persamaan simpangan di titik P. Ya, di titik P ini artinya dia sudah memiliki jarak terhadap sumber getarnya. Saya anggap sumber getarnya itu ada di sebelah sini nih. Ya, di sebelah kiri. Nah, persamaan simpangannya dituliskan dengan plus minus A sin plus minus omega T plus minus KX plus minus theta 0. Theta 0 itu adalah sudut fase awal. K itu adalah bilangan gelombang, yaitu 2pi per lambda. Sementara omega adalah frekuensi sudut
Nilainya bisa dicari dari 2πf atau 2π per periode. A-nya amplitudo atau simpangan maksimum. Nah, perjanjian tanda kapan kita gunakan tanda plus dan minusnya. Nah, lihat di sini A dan θ 0 positif berarti gelombang berada di atas sumbu X untuk pertama kali. Ya, coba lihat di gelombang sini, digambar di atas tadi. Nah, jadi kalau ada di atas sumbu X berarti amplitudonya atau θ 0-nya bertanda positif. Tapi kalau negatif itu artinya gelombang berada di sumbu bawah ya. Berada di bawah, merambat ke bawah dulu. Kemudian omega dan K ya. Jika standa maksudnya plus atau min berarti gelombang merambat ke kiri. Beda tanda berarti gelombang merambat ke kanan. Maksudnya beda tanda itu plus min atau min plus ya. Nah, persamaan yang sering dipakai pada materi gelombang ini yang biasa ya. Pertama, cepat rambat gelombang. Ini sudah dipelajari di SMP, lambda kali frekuensi, lambda per periode atau X per T. Pilih salah satu dari ketiganya ya. Kemudian ada lagi sudut fase gelombang. Sudut fase gelombang itu yang di belakangnya sin tadi. Ya, disimbolkan dengan θ, persamaannya omega T plus minus Kx, atau kalau diuraikan omega tadi 2πf kali T plus minus K itu tadi 2π per lambda dikali dengan X ya. Fase gelombang. Fase gelombang itu artinya sudut fase dibagi dengan 2π. Jadi 2π-nya dicoret persamaan yang di atas itu. Sehingga persamaannya menjadi Ft plus minus X per lambda. Kemudian beda sudut fase gelombang. Nah, disimbolkan dengan delta θ. Berarti θ akhir atau θ 2 dikurangi dengan θ 1 atau θ awalnya ya. Ada lagi istilah beda fase gelombang. Simbolnya adalah delta C. Jadi kalau fase tadi simbolnya C, beda fase delta C. Nah, pilih salah satu, boleh delta T per periode atau delta X per lambda, gitu ya. Terus gelombang stasioner ya, yaitu gelombang yang amplitudonya berubah. Di sini dibedakan jadi dua, gelombang stasioner ujung terikat dan ujung bebas ya. Kita mulai dari ujung terikat dulu. Jadi di sini kita misalkan ada sebuah tali terikat pada tiang ya. Kemudian ujung tali sebelah kiri diikat. Nah, ini nanti menjadi titik pantulnya, sementara ujung tali yang sebelah kanan kita getarkan. Sehingga di sebelah kanan itu kita simbolkan dengan sumber getar. Nah, persamaan simpangan di sebuah titik. Nah, di situ sudah saya kasih titik. Untuk gelombang stasioner ujung terikat dituliskan dengan persamaan 2A sinus Kx cos omega T. Nah, amplitudonya karena berubah, dia menghasilkan amplitudo baru. Ya, kita cukup ambil bagian depannya saja, yaitu 2A sinus Kx. Ya, itu amplitudo stasionernya. Nah, jadi amplitudo stasioner itu bergantung sama posisi ya, karena ada persamaan X-nya. Tapi tidak bergantung sama waktu. Ya. Nah, biasanya yang sering ditanyakan adalah jarak simpul dan perut ke N dari titik pantul. Oke, dari titik pantul, jarak itu saya simbolkan dengan X seperti pada gambar. Sementara jarak simpul dan perut dari sumber getar saya simbolkan dengan S. Nah, kita akan mengingat satu persamaan saja, yaitu dari titik pantulnya ya. Jadi X itu maksudnya jarak ya. Jarak perut, P-nya itu perut ya, ke N. Dituliskan dengan persamaan 2N-1 dikali dengan lambda per 4. Ya. N-nya kita masukkan angka 1, maksudnya perut pertama. 2 kali 1, 2 kurangi 1.
1, berarti 1/4. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, memang perut pertama letaknya itu ada di 1/4 gelombang. Nah, ini perut ini. Nah, perut kedua berikutnya bisa kamu tebak di sini. Jaraknya adalah dari titik pantul ya, setengah ditambah dengan 1/4 ya. Nah, berarti 3/4. Coba kita masukkan 2 kali 2, 4. 4 kurangi 1, 3/4 ya. Sementara jarak simpul ke N ya, simpul, yang namanya simpul itu titik-titik ini nih, ini namanya simpul, simpul, simpul. Simpul pertama jelas letaknya 0 ya, dari titik pantul. Simpul kedua jaraknya setengah gelombang. Simpul ketiga jaraknya 1 gelombang. Nah, sehingga persamaannya bisa kita tuliskan dengan N-1 lambda per 2. Ya, kalau kita masukkan 1 N-nya, berarti 1 kurangi 1 kan 0. 0 kali lambda per 2 adalah 0. Betul ya? Jadi jarak simpul ke N dari titik pantul adalah 0. Nah, kalau ditanyakan di soal jarak simpul dan perut ke N dari sumber getar, nah kita cukup mensimbolkannya dengan S. S itu maksudnya jarak dari sumber getar ya. Jarak perut ke N sama dengan tinggal mengurangkannya dengan panjang tali. Panjang talinya kan L. Jadi L dikurangi X perut ke N. Begitu juga jarak simpul ke N. Berarti panjang tali dikurangi dengan, nah mohon maaf ini keliru. Ya, saya hapus dulu. Dikurangi dengan X ya. X simpul ke N. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian kalau ujungnya bebas. Kalau ujung bebas seperti ini. Jadi di ujung sebelah kiri dihubungkan sama cincin sehingga begitu di sebelah kanan kita getarkan, cincin itu bebas bergerak naik turun ya. Nah, persamaan simpangannya kebalikannya. Kalau tadi 2A sin KX, sekarang 2A cos KX sin omega T. Amplitudo stasionernya 2A cos KX. Jarak simpul dan perut ke N dari titik pantul langsung berkebalikan juga. Karena kalau kita lihat simpul di sini, simpul pertama kan jaraknya 1/4. Simpul kedua 3/4. Nah, langsung kebalikannya. Maka rumusnya untuk simpul 2N-1 lambda per 4. Tapi kalau perut pertama kan 0 jaraknya ya. Perut kedua adalah setengah ya, setengah gelombang. Sehingga persamaannya N-1 lambda per 2. Jarak simpul dan perut ke N dari sumber getar. Nah, kita langsung tinggal kurangkan dengan panjang talinya. Bisa dimahami ya. Untuk latihan soal kita coba nanti di video yang lain ya.